Bismillahirrahmanirrahim. Ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dihadirkan lagi di majelis istighosah yang diadakan setiap Ahad, setiap Jumat malam Sabtu. Alhamdulillah kita masih dikasih kekuatan oleh Allah supaya bisa hadir di majelis ini. Karena apa? Ini kekuatan bukan harus kuat, harus kita mudah, bukan. Kekuatan apa itu? Kekuatan niat kita untuk bisa hadir ke sini. Nah, meskipun kadang orang itu sakit, akan tapi kalau niat disifat hadir majelis, insya Allah jadi sembuh. Seperti ceritanya Al-Habib Hasan bin Abdullah Asyadri. Beliau itu Al-Habib Hasan bin Umar bin Abdullah Asyadri, beliau pernah sakit mutabir, sakit keras, betul-betul keras beliau sakitnya. Di suatu ketika ada majelis orang-orang besar di situ. Beliau masih muda waktu itu. Beliau datang semua orang tahu kalau beliau ini memang orang alim. Terus habis itu beliau ini sakit, orang-orang tahu betul-betul parah sakitnya. Di suatu ketika beliau hadir, Habib katanya orang-orang, kenapa ini hadir? Ini sakit, tidak apa-apa, anak niat hadir majelis insya Allah dengan niat syifa, dengan niat sehat. Alhamdulillah setelah selesai ke majelis, Habib Hasan dengan keringat yang kayak keringatnya itu orang-orang habis kena hujan gitu, basah. Setelah keluar majelis beliau alhamdulillah sembuh. Karena apa? Karena beliau meniatkan apa? Dengan hadir majelis ini bisa sembuh. Dan di dalam itu yang Anda bilang itu kekuatan itu bukan hanya kekuatan sesuatu kekuatan fisik atau kekuatan kesehatan, bukan, tapi kekuatan niat kita. Dan di sini alhamdulillah kita dikuatkan oleh Allah niat kita untuk bisa hadir di majelis istighosah ini. Dan insyaallah akan anak melanjutkan pengajian mingguan nasihat ilmiah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang dimana beliau adalah guru dari Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Dan Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini memang dulu beliau dikenal oleh orang-orang sampai seluruh alam, sampai seluruh Arab itu tahu bahwa beliau ini orang alim. Dan beliau ini meskipun orang alim, tapi beliau apa? Tidak banyak muridnya. Mungkin cuma perkiraan beliau itu 30 lah. Dan murid khususnya beliau yaitu Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dan Al-Habib Muhammad bin Zain bin Smith. Murid khususnya beliau. Murid khusus ini maksudnya apa? Sampai diajari masuk ke rumah. Kalau murid-murid yang lain cuma dimasukin pondoknya saja, cuma diajari di pondoknya saja. Di suatu ketika ada ulama Mesir mau nantang seberapa alim Habib Abdullah Haddad ini, katanya. Habib Abdullah Haddad ini salah satu ulama yang tidak suka debat, karena beliau sendiri kan mengatakan debat itu tidak bagus, debat buat ngeraskan hatinya orang. Dan di suatu ketika ceritanya Habib Abdullah Haddad ini bingung. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi tanya, ya Habib Ahmad, ya Habib Abdullah, kenapa gerangan kau ini kebingungan? Enggak, ada ulama Mesir mau datang mau nantang anak. Anak takutnya kalau ini debat anak itu tidak habis gitu. Nah, ya biar anak yang ngadepi. Di suatu ketika beliau ini sengaja nyapu di tempat masuknya perbatasan di Tarim, tempat masuknya orang-orang ya Tarim situ, orang-orang mau masuk ke Tarim lewat situ. Habib Zain nyapu jalan gitu.
ternyata setelah tahu datang itu ulama Mesir itu ditanya Habib Bahar bin Zaid, dan dia tidak tahu Habib Bahar bin Zaid ini orangnya masyhur. Tapi kalau di sana di Hadramut itu masyhur di tempatnya. Tapi kalau di sekitaran Indonesia itu tidak dikenal. Yang dikenal Abdullah Haddad. Ini ditanya, itu tahu rumahnya Abdullah Haddad katanya. Sampai kurang ajarnya dia tidak bilang Habib apa. Tidak tahu. Oh tahu anak. Emang ada perlu apa sama beliau? Anak terkenal, enggak, anak banyak permasalahan ini. Anak kepingin tahu seberapa alimnya Abdullah Haddad. Habib Zaid mancing. Emang permasalahan apa yang itu punya itu? Sampai mau tanya sama Habib Abdullah Haddad, orang paling alim di saat itu. Itu tahu apa itu tukang sapu katanya. Tak tahu, padahal dia penting sih. Enggak sih, anak pingin tahu. Anak pingin, kalau anak tidak tahu, anak tidak jawab. Anak soalnya biasanya anak nyapu depannya pondoknya Habib Abdullah Haddad katanya. Oh gitu lah, ya Hel, anak tanya ini. Tanya, dijawab sama Habib Bahar bin Zaid. Tanya lagi, dijawab lagi sama Habib Bahar bin Zaid. Ditanya lagi, dijawab lagi. Sampai itu kecapean yang nanya itu. Ulama Mesir itu. Wis, anak mundur aja, tukang sapunya alim katanya. Habib Abdullah Haddadnya lagi ya Allah. Nah, itu balik. Nah, insya Allah kita dapat barokah dari mendengarkan kalam-kalamnya beliau. Yang pertama kita Fatihah dulu oleh sahabat kita. Fatihah Rasulullah Muhammad. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagi lil alim bil umuri dini zahira. Ayu dhifa ila dzalika ilman bil akhlaqil batin min sifatil qulub. Wa dhaiful ilm. Di bab ini akan dijelaskan apa wa dhaiful ilm, cara kerjanya ilmu itu gimana. Maksudnya cara kerjanya ilmu itu bukan cara kerjanya ilmu. Cara orang alim mengelola ilmu itu gimana. Yang bagi lil alim di umur dini zahira ayyidhifu ila dhalikal ilm bil akhlaqil batinah min sifatil qulub. Sepatutnya bagi orang ilm mengetahui perkara-perkara agama yang zahir, yang jelas. Maksudnya perkara agama yang gimana? Ayyidhifa ila ilm bil akhlaqil batinah min sifatil qulub. Ilmu din yang bersangkutan atas apa? Akhlaqil batinah. Akhlak yang di dalam batin. Akhlak yang maksudnya akhlak batin ini yang seperti tidak suudon, suka husnudon, yang itu seperti akhlak batin itu masuk ilmu agama yang zahir. Min sifatil qulub, dari sifat-sifatnya hati. Dari sifatnya hati ya itu seperti terjauh dari sifat hati seperti hasud, dengki, adu domba seperti itu. Wal ilm bi asraril a'mal wal afati, dan ilmu mengetahui sir-sirnya amal atau bagaimana hilangnya itu sir-sirnya amal. Wal ilm bi wa'dil wal wa'idil waqi'ina fi kitab wa sunnah, dan ilmu mengetahui ilmu bil wa'di ini janji yang baik, wal wa'idi janji yang buruk, al waqi'ina fi kitab wa sunnah yang terjadi di dalam kitab dan sunnah. Min dzikri thawabil muhsinina wal iqabil muslimin, dan mengetahui pahala-pahalanya orang baik dan hukuman-hukuman untuk orang yang jelek. Wa bidzalika yatimul umur alim, dan jikalau orang alim mengetahui ini semua maka telah sempurnalah bahwa dia adalah orang alim. Wa yakunu nafilahu bil intifaihi, dan sempurna atasnya apa? Bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang lain. Fa inna hadzal ulum allati dzakarnaha la yatimu ba'daha biduni ba'd. Wa hiya ulumus salafus salih ya'rifu dzalika min tala isyahim. Dan ilmu yang ini, yang ilmu agama yang zahir ini, yang jelas ini tidak sempurna jikalau tidak disempurnakan oleh sebagian yang lain. Nah, sebagian yang lainnya ini apa? Yaitu ilmu-ilmu yang didapatkan oleh salafun salih, oleh salaf-salaf kita dulu, yang
Bagaimana kita mengetahui ilmu-ilmunya salafun saleh ini? Yaitu untuk mentelaah, mempelajari perjalanan hidup mereka. Wa amma ilmu batin fala diwamu lahu biduni ilmu zahir. Wa amma ilmu zahir fala tamamu lahu biduni ilmu batin. Dan adapun ilmu batin tidak berdiri kecuali dengan adanya ilmu zahir. Dan ilmu zahir tidak sempurna jikalau tidak ada ilmu batin. Maksudnya ilmu zahir itu apa? Ilmu yang tadi itu ilmu agama itu. Dan ilmu batin itu apa? Ilmu yang tadi yang kita dapatkan dari salaf-salaf. Itu ilmu batin. Jadi kalau mereka itu harus bercampur dari keduanya. Maksudnya apa? Kalau misalkan dalam ini bahasa sederhananya, kalau fikih itu harus disampingi sama tasawuf. Fikih itu ilmu zahir dan tasawuf itu ilmu batin. Kalau fikih itu, kalau misalkan kita hanya mempelajari fikih, maka kayak apa? Kayak daimbang. Dan sama juga kalau misalkan kita cuma belajar tasawuf dan belajar fikih, maka daimbang. Seperti ada kalangan ulama, waman tafaqaha wala tasawwafa faqad munafik. Waman tasawwafa wala tafaqaha bahwa tazandas. Barang siapa yang belajar ilmu fikih akan tapi tidak serta belajar ilmu tasawuf, maka dia munafik. Barang siapa yang belajar tasawuf akan tapi dia tidak belajar fikih, maka dia tergolong dari orang zindiq. Wa amal ilmul wa'id wal wa'idi falama fihima min targhibi fil iqamatil awamir wal fadail. Dan adapun ilmu janji baik dan janji buruk itu tergantung dari orangnya. Maksudnya tergantung dapatnya itu maksudnya apa? Dapatnya dari orangnya. Kalau orangnya itu mengerjakan awamir perintah-perintah Allah dan fadilah-fadilah perintah itu. Wa min tarhibi anil wuqu' fil maharimi wa radha'il. Dan menjauhi dari keharaman-keharaman yang rendah, yang maksudnya yang hina. Maksudnya apa gimana? Ini kalau misalkan mempelajari ilmu yang wa'id dan wa'id, janji baik dan janji buruk, maksudnya dampaknya itu ilmunya itu gimana? Tergantung orang yang mengamalkan. Kalau misalkan orang mengamalkan haram, dapatnya wa'id, yaitu janji buruk. Kalau misalkan dia mengamalkan yang baik, dapatnya wa'id, dapatnya janji yang baik. Wa qabihun bil alim ayatakalu fil hukmi ba'dul wajibat aw fadail khairat aw syai'in min muharramat fa idza tuliba inda dzalika bi dzikri ba'd ma radallahu anillahi wa an rasulihi fi dzalika wa amri lam yaqdir ayu yurida syai'an fi dzalika. Dan jikalau seorang alim, seorang yang ahli ilmu berbicara atas hukumnya Allah, hukum seperti sebagian kewajiban dan keutamaan yang baik dan sesuatu yang haram, dan jika dituntut untuk mendatanginya, maksudnya mendatangi kebaikan-kebaikan itu dituntut oleh siapa? Oleh Allah dan Rasulnya, dia tidak mampu. Maksudnya apa? Dia cuma menyeru kepada orang kepada kebaikan ini. Misalkan apa? Contohnya, dia nyeru atas jangan itu lakukan sholat 8 rakaat ini baik. Tapi dia sendiri tidak mengerjakan. Nah ini salah satu orang berilmu yang jelek. Memang betul dia bermanfaat bagi dia dan orang lain, akan tapi apa? Dia tidak mengerjakan apa yang disuruh sama orang. Terkadang banyak orang seperti ini nuntut ente harus gini. Apa manfaatnya Pak? Dia tidak mengerjakan. Tapi bukan perkara yang haram ya, perkara yang sunnah, yang tambahan. Fadhailul khairat itu maksudnya tambahannya ini. Meski apa? Ataupun sebagian kewajiban, ya sebagian kewajiban seperti yang lain, seperti zakat atau haji atau apa, dia mampu tapi dia tidak mau haji. Nah ini salah. Tapi kalau pendapatnya waktu itu anak tanya sama Ustaz Tanam, Ustaz, bagaimana orang Indonesia ini kalau mau haji tunggu 20 tahun sampai 25 tahun aja gitu, keburu mati di sini Ustaz Tanam. Nah, itu kata Ustaznya, anak kalau memang seperti itu sudah ada jalan lagi susah ini, tidak wajib haji buat orang Indonesia.
yang tidak mampu. Yang tidak mampu, ya kan sudah tidak mampu 20 tahun. Kalau yang mampu kan biasa nanti yang plus itu yang 3 Nah, tahun. kalau yang plus 3 tahun itu beda lagi. Kalau sekiranya mampu. Wasudurul mu'minin innama tansyarihu bi kalamillahi ta'ala bi kalami rasulih wa bihi tatmainul qulub wa tanhinul mu'min. Dan tanda-tandanya orang mukmin itu gimana katanya Imam Haddad? Dia itu kalau mendengarkan kalam Allah dan kalam Rasulullah, hatinya itu tenang. Hatinya tenang, hatinya kayak terbuka gitu. Setelah itu hilang itu rasa-rasa sumpah. Wa ta'amal hadhil jumlah wa ahsan nadhar fiha. Khudh min hadhil ulumi thalathat ghadran salihan. Wa hiya ilmul ahkam adh-dhahira min al-ibadat wal muamalat wa ilmul umur al-batinah fil akhlaq wal awsaf fil qulub wa ilmul wa'di wal wa'idi ani bimihi ma warada lillahi wa rasulihi bi fadli ta'at. Fa huwa al-wa'di wa iqabu sayyi'at wa huwa al-wa'id. Dan kata Imam Haddad kesimpulan yang baik, yang maksudnya kesimpulannya yang terlihat baik kata Imam Haddad, ambillah 3 ilmu ini kata Imam Haddad, yaitu apa? Ilmu yang hukum-hukumnya yang zahir seperti ibadah dan muamalat, ilmu-ilmu yang ibadah dan ilmu yang tadi disebutkan tadi itu, ilmu yaitu ilmu ibadah, tentang ibadah-ibadah dan muamalat ini bisa dia beramal, bisa dia bersosial pada orang. Wa ilmu umur batinah, dan ilmu perkara yang dalam batin, yaitu akhlak dan untuk mensifati hati kata Imam Haddad. Dan ilmu janji buruk dan janji baik yang datang dari Allah dan Rasulnya di dalam di dalam keutamaan taat, yaitu wa'id. Kalau misalkan taat dapat wa'ad, kalau misalkan jelek dapat wa'id. Yaitu kalau taat kita dapat wa'ad, yaitu janji baik. Kalau dapat pembalasan yang baik. Kalau misalkan kita jelek dapat pembalasan yang buruk. Yang bagi ya ta'akat ala ahli ilmi ayyubalighu fi nasyrihi wa ida'atihi. Wabadi ta'limi li jamil muslimina anil ilmil am wa nafi' ilmi li kulli ahad min ahli muslim. Sepatutnya dan dan ditekankan bagi orang yang mempunyai ilmu untuk untuk menyampaikan apa yang dia pelajari, maksud menyampaikan berdakwah apa yang dia pelajari dan berkorban untuk waktunya. Maksudnya berkorban berkorban waktunya atau berkorban makanannya. Kadang kan orang gini buka pengajian cuma dikasih kopi, ada yang datang. Kan jarang. Zaman sekarang, apalagi zaman sekarang. Yaitu orang alim ini dituntut untuk untuk berkorban uangnya waktunya dia. Yaitu untuk untuk supaya taklim jamin muslimin, untuk mengajari orang-orang muslim yang tidak tahu. Untuk supaya dia bermanfaat untuk setiap orang muslim. Jadi dituntut untuk orang alim, untuk orang yang ahli ilmu itu dituntut untuk menyebarkan ilmunya dan bertuntut berkorban terserah berkorban berkorban waktunya, berkorban duitnya. Kan zaman sekarang kayak gitu. Kalau misalkan ngadakan pengajian harus ada makannya. Kalau tidak ada makan, wes lari semua. Rekut. Apalagi kalau misalkan ini ya, misalkan kayak mau ngadakan kayak di Hadramut itu. Di Hadramut itu waktu khatam Quran itu dari jam 10 malam sampai sama salatnya khatamnya sampai jam 2:30 baru selesai. Cuma dapat roti sama gahwa. Orang maaf kalau ada yang nagras ini. Kalau nagras tidak dikasih sarung lari. Ini sudah hadir kayak gini. Orang di kadang kalau misalkan jangankan orang nagras, orang Indonesia lah. Apalagi yang di sini, yang di mana, yang diserang aja baru rame kan temannya. Kenapa? Dapat sarung. Nah itu zaman sekarang susah. Kalau tidak ada konsumsi, kalau tidak berkorban uang, orang tidak kira mau hadir.
Kecuali kalau orang-orang sana memang golbun sofi, semuanya orang-orang memang baik hatinya, diajarkan dari kecil sama mereka. Orang yang baru bayi, baru bisa berjalan, diajak sholat ke masjid. Orang sana itu, anak lihat sendiri, subuh-subuh jalan. Kadang apa? Kadang masih digendong, diajak ke masjid, ditinggal di situ sampingnya. Saking ditekankan di situ, memang diajarkan dari kecil, memang dari kebaikannya itu apa dari kecil. Wa yanbaghi lil alim an yakuna hadithahu ma'al amati fi hal mukhalatul majlasi wa mujalasatihi lahu fil bayanil wajibati wal muharramat wa nawafil wa ta'an wa dzikri thawabul iqab wal ihsan wa isa'ah. Yakunu kalamuhu ma'hum bi ibaratin ghariba wa ya'rifuna wa yafhamunaha. Dan sepatutnya bagi orang alim jika menyampaikan ajarannya kepada orang umum, menyampaikannya itu pas waktu mereka dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang santai, sehingga mereka itu merasakan bahwa kita itu kerabat mereka. Orang paling merasakan bahwa orang itu paling dekat dari sama kita. Jangan pas lagi hawas, lagi ngamuk, mau caro-caroan diceramai, ya enggak boleh kayak gitu. Jadi pas tenang-tenang, pas lagi nyantai. Jadi sekiranya sekiranya orang itu lagi santai, lagi tenang, lagi majelis ini biasa. Kan kadang orang sampai berdakwah itu di preman-preman sampai di depannya atau minum khamr, sampai ngeganja segala macam. Tapi dengan hati yang ikhlas, dengan kalam yang lembut, insya Allah mereka akan bertanya dan insya Allah mereka akan menerima perkataan kita. Wa yazidu bayanan umur allati ya'lamu annahu mulabisul laha wa la yasqutu hatta yas'alu an shay'in minal ilmi wa huwa ya'lamu annahum muhtajuna ilayhi wa muttaruna lahu wa inna ilmahu bidzalika su'ala minhum bilisanil hal. Dan sehingga mereka merasakan dekat kepada kita, mereka menanyakan perihalnya akan dirinya. Sampai kayak gitu ya. Mereka kadang orang kalau sudah dekat, misalkan ada orang, misal preman dekat sama Ustaz, dia tidak malu mau tanya, Ustaz kalau misalkan kayak gini apa, kayak gini ya apa. Nah, diperlukan orang yang seperti ini, dekat sama yang maksudnya kita mendakwahi orang tuh, sekiranya orang itu merasa anak paling dekat sama orang ini, anak paling dekat sama Ustaz ini. Supaya supaya dia tidak tanya supaya dia tidak malu untuk bertanya apapun masalahnya dia. Kadang orang kalau misalkan tanya sama Ustaz tuh malu, soalnya pikirnya, tak enak ini, Ustaz ini gini. Terlalu ini Ini kadang salah kaprahnya di sini. Orangnya yang harus jaga wibawa gitu, udah kelem soft-softan. Ya tidak dakwah ya kayak gitu. Ya enggak, adalah maksudnya harus ada candaan sedikit, masukkan faedah-faedah sedikit. Nah, mereka akan terima. Tapi kalau misalkan udah oleh ini, yang dia ditaruh di sana itu. Ya enggak, pelan-pelan. Dan Nabi sendiri itu mendakwai secara pelan-pelan. Kalau misalnya kecuali dakwanya sama kafir harbi. Nah, kalau dakwah sama kafir harbi harus keras. Karena mereka itu memang membenci kita, tidak mungkin bisa. Kalau bisa bunuh-bunuh tidak apa-apa. Karena halal darah mereka dibunuh. Wal ammatu qad ghaliba alaihim tasahul bi amri dini ilman wa amalan. Wala yanbaghi lil ulama yusaidum ala dzalika bisukuti an ta'limihim wa irsyadihim. Wa yaumul halaf wa idukumul balad wa kullu ma takhabbar amyan. Dan orang-orang yang umum ini mengentengkan urusan agama. Mengentengkan masalah tidak belajar ilmu Dan tidak sepatutnya bagi orang alim membiarkan ini. Bagi orang-orang yang berilmu tidak boleh membiarkan ini. Karena akan mendapatkan bala, akan mendapatkan kehancuran bagi dia dan bala bagi seluruh yang di situ, seluruh kampung. Misalkan ada ulama di kampung itu, dia diam atas kemungkaran atau ada yang tidak sholat dan ditegur, nanti satu kampungnya itu yang dapat bala. Bukan cuma dia tuh yang hancur, dia dan satu yang di situ semua dapat bala. Karena Karena dia diam atas ingkar. Waqtarna takhabbar amyan. Waqtarna sa'aman ila wajatuhu jahilan bil wajibati muharramat wa
wabil urumi wabil umuril dini allati la yajuzu wa la yasihu jahil bi syai'in minha wa illam yujahil jahlan bi kulli wajada jahlan bi ba'd. Dan ulama ini diem atas apa? Kewajiban yang yang harus muslim tahu. Yang kemarin yang dibahas pertama kali kan muslim tidak harus semua tahu, harus tahu fikih apa usul nahwu, tidak harus tahu. Kan yang harus dipelajari dan wajib bagi orang ulama itu mencari orang-orang yang bodoh ini, yang tidak tahu asas-asas pelajaran yang agama yang wajib diketahui atas setiap muslim. Wa in alima syai'an min dzalika wajata ilmuhu bi ilman masmu'an min asinatin nas walau aradta an takuna bilahu jahlan fa'anta dzalika bi aisari mauna li adami asli wa sihati biham yu'allimuhu. Dan dakwahnya ini Imam Haddad kayak seperti berkata, jangan banyak-banyak dakwah yang bisa didengar oleh orang-orang, yang enak didengar oleh orang-orang, dan tidak usah banyak-banyak, yang sedikit saja. Sekiranya orang itu tidak ngeluh untuk mendengarnya dan tidak bosan untuk mendengarnya. Seperti nasihatnya waktu itu anak datang sama Ustaz Taufik, saat anak minta izin, anak membuka kitab yang kemarin itu di Risalah Jamiah di Jatis Rono, dan anak kepingin buka insya Allah kitab nasihat ilmiah di rumah di majelisnya. Betul. Tapi anak nasihatnya anak satu sama ente jangan menyampaikan itu sekiranya orang bilang kapan lagi. Jangan sampai orang itu nunggu ente kapan selesai. Kayak gitu nasihatnya anak sama ente. Jangan banyak-banyak, tidak usah banyak. Sekiranya orang itu enak dengan ente. Itu nasihatnya Ustaz Taufik sama anak. Baik. Yang bagirul alim idza ja'ala yatlubul ilm ayan duru fihi. Fa in lam kana fariqan muta'ahilan li fahmil ilm falyamur bi qira'atil kutub. Fa in kana amiyan yamsudu ayat alam ma la budda lahu min ilmin falyufad. Fa yulaqinu dzalika talqinan. Wa ilmu yufahimu fa yabda rasulullah amr wa yatawilu alaihi bi qira'atil kutub allati asaw la yafhamu wa la yafrugu laha wa la yahtaju ila tarima fihi. Fa in hajatul amati min ilmi laisa syai'un katsiran. Dan sepatutnya bagi orang ilmu, orang yang berilmu, yaitu jikalau ada orang yang meminta untuk diajari kitab atau diajari sesuatu yang tentang agama, dia wajib untuk melihat orang ini, misalkan orang ini gimana orangnya. Misalkan orangnya ini sudah paham, bisa baca Quran atau apa, maka orang alim ini dapat disuruh bacakan kitab untuk dia. Maksudnya suruh misalkan ayo nanti besok belajar kitab fikih atau apa. Dan kalau misalkan yang datang sudah tidak mampu, sudah nol utul, tidak tahu apa-apa, maka diajari yang asas-asasnya Islam saja. Dan sekiranya tidak usah banyak-banyak, sekiranya yang goder haja, kata Imam Haddad. Dan yang goder haja ini tidak terlalu banyak, yang sepenuhnya yang kemarin yang kita bahas itu ilmu iman wal ilmu Islam. Itu yang wajib diketahui untuk setiap muslim. Kalau yang hadir pengajian yang pertama mungkin tahu apa itu ilmu iman dan ilmu Islam. Atau tidak tahu mungkin sudah lupa semua. Insyaallah yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah yang sedikit ini bermanfaat, bisa menyebar kemana-mana. Insyaallah ilmu ini bisa menjadi bekal di kuburan kita. Adam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi memang ilmu itu yang didapat ini bukan untuk diamalkan, tapi untuk diamalkan. Jadi kita harus melihat, perhatikan, kemudian kita amalkan. Jangan langsung kita dihafal dan dapat pun tidak tahu apa ya. Untuk umur sekalian tidak tahu apa, perlu amalkan. Kalau dua hafal itu nanti ada ujian lagi ya. Perlu tidak perlu ujian ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan memang ulama itu kadang-kadang harus kalau istilahnya sekarang ini fleksibel ya. Untuk di zaman sekarang fleksibel seperti tadi dikatakan oleh Muhammad. Kalau kita masuk seperti contoh yang dikatakan oleh tadi, kita memberikan nasihat kepada orang yang ahli maksiat ya, seperti di tempatnya
khamar atau tempatnya lagi maksiat, kita beri nasihat kepada mereka. Tapi dengan syarat jangan itu maksiat juga, ya. Jangan itu minum khamrnya, ya. Semoga ini pernah dilakukan, ya. Pernah dilakukan oleh seorang gus, wailah kiai atau apa, masuk ke bar-bar, ya. Untuk dalam mungkin sobat kita, ya. Kalau saya sebut namanya, dia ikut dakwah di malam di bar-bar, tapi ikut minum khamr juga. Yang ini salah, ya. Apa hasilnya? Tidak ada hasilnya. Kalau dakwah kayak gini ada hasilnya, mana hasilnya? Tidak ada hasil. Oh dia minum khamr juga. Walaupun orang benar, oh iya bagus, tapi akhirnya dilakukan. Maka tidak itu minum khamr juga. Ya, jadi tidak bisa sesuatu yang baik disampaikan dengan apa cara yang buruk, tidak bisa. Cara yang kayak gini tadi baru cara yang buruk tadi, ya. Harus dengan cara yang baik. Dengan insya Allah mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Nah, mari kita berdoa mudah-mudahan manfaat. Rabbana fa'alna wa 'allamtana wa 'allamna alladhi yanfa'una wa bi'ilmina wa barakatuh nabiyyina wa 'alaikum Rabbil alamin wa bikum taqaddima wa taqaddima wa subhanallahi wa bihamdihi wa khairu wa kullu syai' Rabbana wasifna kullu syukur ala rabbil alamin وَقِيَانَا رَبَّنَا بِالَّذِي يُنْدَبْرَنْ كَبْتِرَا رُسُلُمَنَا وَأَصْبِرْ وَسْمَانْ تَعْرَبَنَا سَكَرْ وَصَلَاتُ وَإِشْتَغْشَ الْمُصْطَفَى عَبْدُ اللَّهِ سِبْحَانَهُ وَالْوَفَاءِ بِكِتَابِ الدِّينِ النَّاسِ الشِّفَاءُ لِلْعَالِمِ الْعَالِمِ الشُّرَفَاءِ وَلَصَحْبِ وَصَحْبِ الْكِرَامِ اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من شر خلقك ولا تجعلنا وليا سواك ولا تجعلنا من الأصحاب حسبنا الله ونعم الوكيل ولا إله إلا الله وصلى الله وسلم على نبينا يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروحات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو زيرة أو صحبة والمسلمين آمين يا رب اسمع ولا وجود من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سؤل بالمصطفى الرسول نرضى بكل سؤل بالمصطفى الرسول وسلم ربي عليه أنت ربي وآله وصحبه هذا تشريف ربي والحمد لله في البدء والثناء لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان قديم الإحسان يا قديم الإحسان لك علينا من إحسان لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان إحسانك القديم يا حنان يا يا منان رحيم يا رحمن يا رحيم يا يا رحمن غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين
الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya man khatamta nubuwah wa risalah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ahtim yaumi bi khairin bi sahri bi khairin wa sanati bi khairin wa umri bi khairin inna ala kulli shay'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.